Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita kembali dalam agenda rutin setiap malam. Kita ngobrol. Siti Fatimah sudah hadir ya. Riana 13 sudah hadir. Jul sudah hadir Jul. Terima kasih Julia. Sudah hadir ya. Siva Amara 13 sudah hadir. Ya Jul, kita bertahan di angka 30 menit ke depan. Jangan dulu berlayar ke Pulau Kapuk, masih tetap bertahan di posisi menyimak dengan baik. Rina Yudhistira IP1. Ellen hadir ya. Ellen hadir. Rahma hadir. Ya, silakan sambil menunggu teman-teman yang lain. Ada yang mau disampaikan? Mangga. Alia IPA 5 sudah hadir ya. Wanda 12 sudah hadir. Silakan, ada yang mau disampaikan? Absen yang seminggu. Oh, belum. Terry IPA 5 sudah hadir. Iya, enak, tadi setengah hari tuh ada perubahan rencana ya. Berantem sama siapa, Julia? Agis mana Jul? Agis, Putri, Amanda pada kemana ini? Putri, Amanda, ayo ajak ngobrol. IPA 1 Siska mana Siska ya? Kaila, Aisyah. Perempuan nggak boleh berantem atau perempuan nggak boleh berantem. Coba yang lainnya di kontak-kontak. Karen ini tuh sudah hadir ya. Karen, Amanda, Putri pada kemana tuh? Lagi malam Jumatan gitu. Lagi malam Jumatan ya. Oh, lagi ngaji. Nah, iya. Ya silakan sambil menunggu teman-teman yang lain masuk ya dalam acara rutin kita. Silakan, ada yang mau disampaikan? Sinta hadir ya, Sinta.
Ada pertanyaan? Boleh disampaikan saja. Sok, mangga. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, sambil menunggu pertanyaannya disampaikan, kita akan mulai kajian malam hari ini. Udah dipuput ya. Apa hukumnya puasa tapi tidak sholat? Sholat itu tiangnya agama, wajib hukumnya. Puasa itu bagaikan dinding-dinding rumah, dinding-dinding rumah, kaca, jendela, pintunya, sama-sama wajib. Sholat malah sebagai tiangnya agama. Jadi kalau orang dia sholat, dia puasa, tetapi dia tidak sholat, berpahala karena puasanya, berdosa karena meninggalkan sholatnya. Dia berdosa di situ. Malah boleh jadi dia berpuasa, kalau tidak sholat, ya boleh jadi tidak bernilai puasanya. Ya, gitu. Jadi puasa dikatakan punya nilai yang sempurna, juga sama haji juga akan punya nilai yang sempurna kalau ditegakkan sholatnya. Kalau ditinggalkan sholatnya ya sangat-sangat tidak sempurna ibadah puasanya. Dia harus dua-duanya harus dikerjakan. Jadi puasa itu bukan ibadah tunggal, ya. Jadi bukan ibadah tunggal, tapi adalah ibadah kolektif sifatnya. Kalau dia hanya berpuasa saja, tapi dia meninggalkan sholatnya, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, malamnya tidak taraweh, terus yang wajib ditinggalkan, tidak pernah menyentuh Al-Quran selama Ramadan, hanya puasa saja, itu sangat tidak sempurna ibadah puasanya. Makanya harus bukan makruh, puasanya ya sah, secara hukum sah. Ya, dia dapat pahala, tapi dia menjadi pendosa karena meninggalkan sholatnya. Jadi jangankan satu hari nggak sholat, satu kali saja tidak sholat, ya, dia punya dosa besar. Ya. Waalaikumsalam. Siapa nih menjadi balik apa itu? Terima kasih sudah hadir. Mangga. Jadi Allah itu menjanjikan mengampuni dosa-dosa kita selama Ramadan apabila seluruh kewajiban Ramadan itu yang menyangkut puasanya, sholatnya, sedekahnya, zakatnya, tilawah Al-Qur'annya dikerjakan, termasuk kajian Islamnya dilakukan untuk memperdalam wawasan Islamnya. Nah, itu akan menjadi penyempurna sekaligus pengampunan dosa-dosa kita selama Ramadan itu. Jadi kalau Ramadan hanya puasa saja, yang lainnya diabaikan, ya itu malah bukan, boleh jadi bukan mengampuni, malah menambah dosa-dosa baru gitu. Jadi yang wajib itu harus dikerjakan semuanya, jangan yang satu dikerjakan yang satu tidak. Nah, jangan pilih-pilih gitu kan. Tetap yang wajib itu mesti dikerjakan.
Ya, itu jawaban untuk Waalaikumsalam. Nafira 11 sudah hadir. Nafira. Ya baik, kajian malam hari ini ya, Wiwin, alhamdulillah bisa hadir ya, Wiwin. Alhamdulillah masih bisa bertemu di media sosial ya, alhamdulillah. Baik, pada malam hari ini untuk melengkapi kajian kita malam hari ini ya, kita akan membahas episode berikutnya yang terkait dengan pesan Luqman kepada anaknya. Kemarin telah kita bahas ya, sami-sami Wiwin, temohon. Ya, kemarin telah kita bahas di Al-Quran surah Luqman ayat yang ke-17 ya. Kita bahas ada 3 poin di situ. Yang sudah kita bahas 3 poin dari 4 ya. 3 poin yang kita bahas, di mana pesan Luqman itu kepada anaknya agar pertama dapat menjaga sholatnya dengan baik, mendirikan sholat dengan baik dalam hidupnya, jangan sampai meninggalkan sholatnya. Yang kedua, selalu amar ma'ruf dalam hidup bersosial, bermasyarakat. Kita wajib saling menasehati dalam kebaikan, mendorong orang untuk berbuat baik. Terus yang ketiga adalah mencegah manusia, orang dari perbuatan yang munkar ya, yang dilarang oleh Allah. Itu adalah hal yang dilarang oleh Allah, kemunkaran. Nah, sekarang yang keempat adalah Luqman menyuruh kita untuk bersabar. Hujan mulai turun, kedengaran nggak ke sana hujannya? Faiza minta tolong ngecek suara hujan mengganggu nggak? Ini udah di sekolah ya, di mesin sekolah. Vincent, oh keganggu ya? Wah. Itu suara nggak jelas ya sekarang ya, Vincent? Suaranya jelas nggak? Kayaknya nggak jelas ya. Ya, sekarang hujan mulai turun. Dan ini posisi ada di sekolah ya, di mesin sekolah, bukan di rumah. Kalau di rumah kan kedap suara ya, kedap suara. Kalau di sini ruangannya agak terbuka, jadi suara. Rido, IPS 2 hadir. Ya baik, sambil menunggu hujan reda ya. Nah. Ini suara hujan ya di sekolah, di SMA 4 hujan ini. Mungkin terdengar ke rumah sini ya, kedengaran. Ini suara hujan mulai turun.
Iya. Suaranya kedabing ya, suaranya kedabing sama hujan. Masih berisik nggak kedengarannya? Coba minta cek lagi. Ya, mungkin karena atapnya dibuat dari apa tuh, bahan kaleng ya. Jadi terdengar suara air itu. Kalau suaranya masih didengar dengan baik, kita akan coba lanjutkan. Mohon dicek dulu suaranya. Terdabing suara hujan nggak? Coba ke sana. Kaila, Ibu Hadir hadir. Kaila, terima kasih. Kaila, Aisyah di itu. Agis hadir. Agis minta dicek suaranya gimana? Suara sekarang kedabing suara hujan nggak ini? Udah turun hujan ini. Agis lagi halangan, nggak sholat. Ya baik, sekali lagi mudah-mudahan sekalipun suaranya tidak jernih ya, karena ada suara hujan turun. Kita akan coba lanjutkan kajian malam hari ini. Kita akan melanjutkan kajian malam sebelumnya, yaitu Quran surah Luqman ayat 17. Di sana ada 4 pesan Luqman kepada putranya. Ya bunaya aqimis shalah, wahai anakku, tegakkan sholat, dirikan sholat, jaga sholatnya jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua, agar putranya selalu berupaya untuk menyuruh manusia ya, untuk melakukan yang ma'ruf, kebaikan. Terus yang ketiga, menyuruh putranya agar mencegah orang berbuat kemunkaran, berbuat kemaksiatan, berbuat kezaliman ya. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral ya. Nah, berharap dengan amar ma'ruf nahi munkar ini selalu menyuruh kebaikan dan mencegah segala kemunkaran, akan terbentuk kehidupan yang harmonis ya. Tidak ada kontra satu sama lain, tidak ada bentrok, tapi akan jadi hidup yang harmonis, baik-baik saja. Nah, sekarang yang keempat, pesan Luqman adalah agar putranya bersikap sabar ala ma asabak ya, wasbir ala ma asabak. Kata Luqman kepada putranya, wasbir dan bersabarlah ala ma
atas apa-apa asobak yang menimpamu. Jadi yang keempat ini, anaknya diharapkan menjadi orang-orang yang sabar. Sabar ketika ditimpa musibah. Sabar itu mananya menahan diri, ya, atau tahan, ya, tahan tabah. Tahan segala penderitaan. Tahan terhadap segala ujian, cobaan, masalah, problematika yang begitu banyak. Dia akan tahan. Tidak putus asa, tidak gampang menyerah gitu. Karena hidup ini tidak selalu berjalan dengan mulus sesuai keinginan kita, ya. Jadi hidup ini tidak selalu seperti jalan tol lurus, mulus jalannya. Tidak ada bulak beloknya, tidak ada naik turunnya, tidak ada garinjulnya. Tapi hidup ini bervariasi. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang belok. Ada tebing, ada jalan yang curam gitu. Jadi hidup ini tidak semulus yang kita bayangkan. Ya, selalu ada masalah. Dan itulah hidup itu seperti itu. Dunia ini tempat ujian bagi manusia, tempat ujian dan tempatnya berusaha, tempatnya capek manusia di dunia itu, ya. Jadi kalau dia tidak mau berikhtiar, tidak mau berkorban, tidak mau berjuang, tidak mau capek, dia gak usah hidup. Jadi hidup ini kita selalu berhadapan dengan masalah. Nah, kita harus bisa menghadapi masalah itu, bukan lari dari masalah. Ya, ketika ada masalah dalam hidup ini, hadapi masalah itu dengan secara bijak, dengan secara cerdas. Secara cerdas, bijak. Jangan lari dari masalah. Dan yakinlah bahwa masalah itu pada akhirnya bisa kita tangani, ya. Ada solusi. Bagaimana solusi yang terbaik? Ingat kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tuh, ketika ada problem, ketika ada masalah, ada musibah, bencana, sesuatu yang tidak kita harapkan kehadirannya, maka caranya adalah minta tolong kepada Allah, ya, agar masalah itu membaik, ada solusinya. Dengan cara apa? Bis-sabri was-shalah. Ayat yang Allah juga mengatakan, ayat yang lain, ya, di ayat yang lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi ayat ini hampir sama, ya, mirip. Yang beda adalah ujungnya saja. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan bagaimana? Bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu
beserta orang-orang yang sabar. Sabar artinya dua hal. Satu, tahan atas masalah itu, tidak putus asa, ya, tahan banting, menahan diri, tidak putus asa. Itu semua akan dilakukan kalau kita menerima musibah itu dengan lapang dada. Terima musibah itu, menerimanya, ya, dengan lapang dada. Yakinlah Allah itu Maha Pengasih dan Maha Sayang kepada kita. Jadi Allah itu bukan ingin menyakiti kita, tapi ingin menyayangi kita, gitu. Makanya ketika kita ditimpa musibah, hal yang paling pertama terima dulu. Terima bahwa itu adalah ujian dari Allah. Allah ingin mengangkat derajat kita pada makom derajat yang paling tinggi. Terima, menerima ketentuan Allah, itu sabar. Terus tadi yang kedua, tahan, menahan diri. Ya, tahan dengan ujian itu. Tabah, tidak gampang menyerah, tidak putus, tidak, gitu. Nah, yang ketiga adalah ada ikhtiar. Ikhtiar memperbaiki kondisi itu. Ikhtiar memperbaiki masalah itu. Ikhtiar memperbaiki problem yang begitu rumit. Hakikatnya setiap manusia sedang diuji dengan caranya masing-masing. Nanti Allah lihat nanti orang yang diuji itu lulus tidak. Ini kelas 12 nanti ini ada ujian sekolah nanti bulan April. Allah kasih soal-soal yang begitu banyak. Itu dua kemungkinan, bisa lulus, bisa tidak lulus. Ya, jadi ketika diuji dalam ujian sekolah itu, ya, Akilah hadir ya. Ketika orang diuji di sekolah di akhir tahun kelas 12, itu pasti dua kemungkinan, bisa lulus, bisa gagal. Orang-orang yang sungguh-sungguh menghadapi ujiannya, ada kesabarannya, ada ikhtiarnya secara maksimal. Al-Qausar hadir ya, terima kasih sudah hadir. Alumni berapa itu? Tahun berapa alumninya? Jadi kalau kita diuji oleh Allah, kita menyikapi dengan baik, terus ikhtiar dengan maksimal, yakinlah itu akan lulus. Setiap soal dijawab dengan baik. Ada soal sesuatu apapun dia jawab, mencari jawabannya. Tapi kalau tidak ada ikhtiar yang maksimal, tidak ada usaha yang maksimal, itu ada peluang untuk gagal. Nah, ketika gagal itu, ketika orang tidak lulus ujian, yang salah itu soalnya atau jawabannya. Coba Siva, IPA 2 nih, yang baru masuk. Ketika siswa itu nggak lulus dalam ujian, yang salah itu soalnya atau jawabannya. Coba minta jawaban. Ketika tidak lulus dalam ujian sekolah itu, ujian nasional, yang salah itu soalnya atau jawabannya, atau yang salah gurunya, ya, karena ngajarnya tidak baik dan benar, gitu, gimana? Maka pasti adalah yang salah adalah jawabannya, tidak ada salah soalnya, gitu. Jadi ketika ada satu ujian, cobaan, musibah, sikap kita harus menerima itu ada ketentuan dari Allah.
Ya, Allah ingin menguji kita sejauh mana kehandalan mental kita, kesungguhan ibadah kita. Apakah dengan diuji itu ibadahnya malah semakin melemah dan cenderung ditinggalkan? Baru diuji sedikit aja, diuji dengan sedikit, sakit sedikit, udah nggak sholat misalkan. Ditinggalkan zikirnya, tidak pernah menyentuh Al-Qur'annya, tidak pernah berdoa, gara-gara ujian yang sedikit saja. Maka disinilah pentingnya sabar, ya. Jadi menerima ketentuan dari Allah, ada ketabahan, tahan dengan derita itu, dan kemudian ada ikhtiar, usaha yang serius, yang sungguh-sungguh. Maka yakinlah, ya. Malam hari ini kita lagi membahas Al-Quran surah Luqman ayat 17, ya. Surah Luqman surah 31 ayatnya nomor 17, itu pesan Luqman kepada putranya. Telah kita bahas 3 poin malam kemarin. Hari sedang membahas tentang bersikap sabar ketika ditimpa musibah. Ada contoh-contoh yang patut kita jadikan satu ibrah pelajaran bagi kita, ya. Coba alhamdulillah sehat, ya. Terima kasih, alhamdulillah sehat, ya. Alhamdulillah di malam ini masih bisa ngobrol, ya, dengan para alumni, juga rekan-rekan para siswa, ya. Ada sebuah pelajaran yang harus kita ambil dari orang-orang soleh, ya, yang terkait dia bersabar ketika ditimpa musibah. Kita kenal barangkali dari sejarah Nabi dan Rasul, bagaimana Allah menguji kesabarannya Nabi Ayub alaihissalam. Coba dibuka sejarah Nabi Ayub alaihissalam. Itu sebuah ujian yang sangat-sangat berat. Kalau menimpa kita yang orang-orang biasa dari sisi keimanannya, kesabarannya, boleh jadi kita sudah putus asa, ya. Tapi bagi Nabi Ayub itu tidak. Coba lihat apa ujian berat bagi Nabi Ayub alaihissalam. Pertama, anak-anaknya meninggal. Jadi setan ingin menguji kesabaran Nabi Ayub alaihissalam dan mohon izin kepada Allah untuk minta untuk mewafatkan anak-anaknya. Anak-anaknya meninggal semuanya. Tidak cukup di situ, kekayaan dia, ya, ternaknya yang ribuan itu mati semuanya. Terus kebun, tanaman yang dia tanam itu gagal panen seluruhnya. Nggak sampai di situ, dia sakit kurang lebih 16 tahun, tubuhnya membusuk, ya, tubuhnya membusuk gitu. Kalau kita sakit korengan paling hanya di bagian tertentu saja. Ini seluruh tubuhnya membusuk gitu, penuh dengan belatung. Ketika sholat, belatungnya keluarin ketika sholat itu kan, keluarin satu persatu terus gitu. Sholat selesai, masukin lagi. Pak itu belatung itu memakan badan Nabi alaihissalam, tapi nggak berani membunuh si belatung itu. Kenapa? Karena dia yakin belatung itu juga sama-sama makhluk Allah. Dia berhak untuk hidup. Ya, itu membusuk. Itu baunya sampai
tercium ratusan meter. Sekampung itu merasakan baunya badan Nabi Ayub alaihissalam. Sampai Nabi Ayub kan dikucilkan, disingkirkan dari kampung ke tempat yang jauh agar tidak tercium baunya itu. Istrinya pun, istri beliau Nabi Ayub itu pergi, ya. Kenapa tidak tahan dengan itu? Bagaimana Nabi alaihissalam? Apakah putus asa? Tidak. Beliau bersabar. 16 tahun sakit, membusuk badannya, tidak pernah mengurangi ibadahnya kepada Allah. Tidak tinggalkan dia sholatnya, tidak tinggalkan zikirnya, tidak tinggalkan doanya. Terus dia ibadah semakin intensif. Ya, jadi dengan diuji musibah yang begitu berat sekali, Nabi Ayub tidak putus asa. Dia tahan, ya. Dia tahan. Dia tabah dengan derita yang begitu berat. Dia yakin, ya, Allah menguji manusia itu, ingin memuliakan manusia itu, ingin mengangkat derajat orang-orang yang dia cintai. Nabi Ayub tidak putus asa. Coba kalau menimpa kita, badan membusuk, belatung penuh di badan, 16 tahun lamanya, anak meninggal semuanya, hartanya habis semuanya, itu bisa stres, ya, stres itu. Tapi Nabi Ayub alaihissalam, dia tidak. Nabi Ayub itu tetap dia sabar menerima. Apa akhirnya yang terjadi? Akhirnya adalah karena Allah telah menguji Nabi Ayub, dan Ayub itu bersabar, ibadahnya malah meningkat, semakin naik ibadahnya, semakin kuat zikirnya, semakin kuat doanya, menahan untuk tidak melakukan keburukan-keburukan selama hidupnya. Ketika sakit itu, apa yang terjadi? Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya Nabi Ayub kembali sehat kembali, sembuh kembali. Terus setelah sembuh kembali, dia kembali punya anak dari istrinya. Kembali pertaniannya tumbuh subur dan melimpah ke hasil panennya. Kemudian hewannya kembali beranak sampai tak terhitung jumlahnya. Apa itu? Itu adalah buah kesabaran. Buah kesabaran, ya. Jadi sabar adalah sebuah kekuatan yang mendatangkan kebaikan. Jadi ketika kita ditimpa musibah oleh Allah, bisa kehilangan harta kita, atau ditimpa sakit, ditinggal orang-orang yang kita kasihi, maka kita mestinya bersabar. Sabar adalah sebuah kekuatan. Sabar adalah mendatangkan cintanya Allah. Kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, sekali lagi para siswa sekalian, rekan sahabat, juga para alumni. Jadi hidup ini tidak semulus apa yang kita bayangkan. Pasti ada jalan nanjak, menurun, bulak belok, ya. Jalannya tidak licin terus, ada batu-batunya atau tanahnya penuh dengan lumpur. Itulah hidup. Kita sikapi dengan baik. Ujung-ujungnya adalah ketika musibah datang, ujung-ujungnya apa? Ketika terhempas di samudera yang luas,
badai kencang begitu hebat, pada akhirnya badai pasti akan berlalu. Kata orang, akan indah pada waktunya. Ya, jadi buah kesabaran itu maka akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Tapi kalau tidak bersabar, maka yang datang adalah bencana hidup. Semakin rumit hidup ini. Ketika kita ditimpa musibah, terus kita putus asa, mengeluh dan mengeluh, tidak kuat, cenderung dia melakukan perbuatan dosa. Ya, ada yang bunuh diri ketika ada hutang menumpuk, dia bunuh diri, minum racun, atau dia datang ke tempat-tempat yang musyrikan, tidak tahan dengan kemiskinannya, dia datang ke dukun, dijampe-jampe, ya akhirnya yang adalah penderitaan. Apa hukumnya orang yang ninggalin sholat demi konser? Waduh, ini fatality ya, fatality. Mohon dilihat dari sisi hukumnya. Sholat hukumnya wajib. Kalau nonton konser atau dia konser sendiri, hukumnya apa? Jadi kalau orang ninggalin sholat demi nonton konser, atau dia sendiri mau konser tampil di panggung sampai lupa dengan sholatnya, itu sebuah perbuatan dosa kepada Allah. Akan lebih baik sebelum tampil di panggung sholat dulu. Ada jeda waktu, sedang tampil, ya, ada jeda waktu, azan berkumandang. Bagi seorang artis yang muslimah, artis muslim yang taat kepada Allah, artis yang bertakwa kepada Allah, di sela-sela kesibukannya tetap dia masih berhubungan dengan Allah, masih menjaga sholatnya dengan baik. Nah, kalau itu dilakukan dapat dua keuntungan. Satu, keuntungan pahala dari Allah, keselamatan. Yang kedua, keuntungan dapat materi dari konser itu. Ya, jadi dua keuntungan akan diraih sekaligus. Dari Allah dapat pahala yang melimpah, dari manusia dapat materi, dapat bayaran, ya, dapat bonus yang besar. Tapi kalau dia konser tidak sholat, maka akhiratnya dia tidak diraih, pahalanya nggak dapat, hanya dunia saja yang dia dapatkan. Itu rugi. Itu satu kerugian yang sangat-sangat besar. Orang kejar dunia tapi tinggalkan sholatnya, dia orang yang tidak cerdas. Raih dunia, tinggalkan akhirat, itu sebuah tindakan yang sangat-sangat tidak cerdas. Dunia itu sifatnya sangat terbatas sementara, akhirat itu selama-lamanya. Ya, jadi kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Ya, jadi itulah. Jadi kalau pengen hidup ini sukses dua-duanya, dunia diraih dengan baik, akhirat didapatkan dengan baik, ya harus keseimbangan kita bangun. Dunia kita raih, kerja yang serius, yang sungguh-sungguh, maka ibadah pun kita tegakkan dengan baik. Jaga ibadahnya kepada Allah, jaga hubungan baik dengan Allah, jangan sampai tinggalkan, ya. Jadi sekali lagi untuk para siswa, rekan sahabat, nanti lulus dari SMA 4, nanti kuliah,
doa atau surat untuk supaya jalan menuju sukses tidak sulit. Bacakan Al-Quran surah Al-Insyirah, ya, alam nasrah laka sadrak, terus sampai selesai. Nanti Allah akan memberikan kemudahan, ya, inna ma'al usri yusra. Asal ada kalimat di situ, maka agar sukses hidup kita dalam kesulitan pun ada solusinya, ada kemudahannya. Maka tadi dekat dengan Allah, terus kita berdoa kepada Allah, baca Al-Quran surah Al-Insyirah, atau Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, ya Allah mudahkan urusanku. Doa itu sangat lengkap. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah segala urusanku. Ya. Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan kekakuan dari lisanku agar kita bisa bicara dengan baik, dengan lancar. Yafqahu qouli, dan pahamkanlah mereka atas ucapan. Nah, itu ada satu doa yang kita lakukan. Dan terus setiap pagi hari bangun pagi doanya apa? Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pagi hari baca doa itu, ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, ya, wa rizqan halalan thayyiban, rezeki yang halal dan thayyib, wa amalan mutaqabbalan, dan amal-amal yang Allah terima. Begitulah rekan sahabat, juga para siswa yang dirahmati Allah, ya. Jadi kunci sukses dalam hidup ini di antaranya adalah sikap sabar, ya, sabar. Artinya apa? Ridho atas segala ketentuan dari Allah, terima saja apa yang terjadi, termasuk musibah. Dan Allah sudah mengukur, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan kita. Allah sudah mengukur kemampuan seperti apa kemampuan kita itu, ya. Maka ketika ada masalah, ada problem, ada musibah yang serumit apapun, tetap kita bersabar, tetap kita husnuzan kepada Allah, dan juga jangan lari dari Allah. Jangan sampai ketika ada musibah, ada bencana, ada kerugian dalam bisnis kita, usaha kita bangkrut, lari dari Allah, ditinggalkan sholatnya, ditinggalkan masjidnya, ditinggalkan zikirnya, jauh dari Allah, maka musibah pasti akan terus makin berat. Tetapi kalau kita dikasih musibah tapi dekat dengan Allah, alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu ketika ditimpa musibah, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi apa yang kita miliki hari ini, badan kita, jiwa kita,
anak-anak kita, harta kita, jabatan kita, itu semua milik Allah. Bukan kita yang memiliki, itu semua milik Allah. Maka ketika harta kita Allah ambil, ya silahkan, mangga silahkan, karena itu bukan punya kita. Nah kalau sabar, kata, akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Orang hilang motor misalkan, hilang motor, tapi dia bersabar, tidak mengeluh, karena yakin Allah sedang menguji kita. Kita bersabar, yakin suatu waktu kita dapat motor yang lebih baik, motor yang lebih hebat, lebih canggih lagi, lebih cepat, kecepatannya bisa berapa itu. Apalagi hilang sendal jepit di masjid ya. Waduh, ada orang yang kapok ke masjid gara-gara hilang sendalnya katanya. Bersama kapok ke masjid lagi gara-gara hilang sendal melulu. Wah, masa gara-gara hilang sendal sampai kapok ke masjid? Itu baru sendal saja udah kapok. Bagaimana dengan yang lainnya? Ya, sekali lagi bahwa ini pesan penting dari Luqman kepada anaknya, tapi juga kepada kita semua yang hari ini hadir menyimak dengan baik, bahwa kunci sukses dalam hidup adalah bersabar kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan dua cara, dengan sabar dan sholat. Setelah menerima, berusaha lahiriah. Yang kedua, sholat yang baik, perbaiki sholatnya, terus sholat perbaiki. Nah dengan sholat itulah pada akhirnya Allah akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari semua kesulitan kita. Musibah akan berubah jadi kenikmatan dari Allah. Ya, itulah janji Allah. Jadi kalau kita bersabar, kemudian sholat, dekat dengan Allah, hakikatnya ada terkonektivitas dengan Allah, terkoneksi, terhubung dengan Allah, minta kepada Allah yang maha kaya itu. Allah maha penyembuh, Allah maha kaya raya, Allah yang memberikan ketenangan kepada kita. Maka suatu hari, suatu waktu, maka musibah akan menjadi sebuah anugerah dalam hidup ini. Caranya yang dua tadi, bis-sabri was-shalah. Nah kata Quran ini, inna dzalika min azmil umur. Semua yang demikian itu adalah perkara yang sangat-sangat penting. Jadi kalau hidup pengen sukses bahagia, maka yang penting ini kita lakukan itu bersabar kepada Allah. As-sabrul jamil, sabar adalah sebuah yang indah. Nah, orang-orang yang kufur, dia akan putus asa. Ya, kalau orang putus asa ya sudah. Kalau kita menyerah, putus asa, mengeluh dan mengeluh, tidak ada upaya memperbaiki kehidupan yang rumit itu, yang sulit itu, ya itu bukan mencari solusi. Semakin berkurang, musibah itu malah akan semakin berat. Ya, ya saya kira itu hal yang terpenting. Jadi ayat ini, pesan ini sangat tinggi bobotnya. Pesan yang sangat penting untuk kita semua. Ya, sebagai ahli Quran, kita yakin maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian barangkali kajian kita pada malam ini sudah lewat jam 20.30, 21.30, setengah 10 lewat ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kehadirannya ya para siswa, ya rekan-rekan para alumni sudah hadir. Fahri sampai selesai ya. Lukas masih kiriman bunga mawarnya. Nafira sampai selesai ya, Nafira.
Mirau itu, lupa lagi siapa Mirau itu dulu, kemarin siapa, lupa lagi Mirau itu, aduh lupa lagi ya. Sekali lagi terima kasih ya atas kehadiran para siswa, rekan sahabat ya. Insya Allah besok malam kita kembali ngobrol lagi ya, kita bisa diskusi ya, kita bisa bersumbang saran pendapat sehingga ada masalah kita bisa pecahkan bersama-sama. Demikian, tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayana.